Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kita belajarnya jarak jauh. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Nah, anak soleh dan solehah, hari ini kita masih belajar tentang tema 6, subtema ke-1. Nah, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran keempat. Mari kita sama-sama simak paparan materi pada pembelajaran keempat ini. Nah, coba anak soleh dan soleha perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Nah, di situ ada juga tulisan, hentikan membuang sampah ke sungai. Nah, gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa yang kamu dapatkan pada papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan yang serupa? Nah, sekarang coba kalian amati ya gambar yang ada di tayangan berikut ini. Apa yang kamu dapat ceritakan tentang gambar-gambar tersebut? Coba kalian perhatikan ya, amati juga. Apakah kamu pernah menemui di lingkungan tempat tinggalmu? Pernah tidak kalian menemui gambar seperti ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tempat tinggalmu? Nah, bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu hal-hal apa saja yang menyebabkan hal itu bisa terjadi ya? Dan bagaimana hubungan dengan interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak pada gambar tersebut? Nah, ada tidak hubungan interaksi manusia dengan hal yang ada di gambar tersebut? Coba kalian renungkan. Nah, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk interaksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik. Perilaku masyarakat yang suka buang sampah ke sungai, buang sampah sembarangan, merusak lingkungan alam dan sekitarnya, membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia sendiri. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor yang disebabkan karena manusia sering menebang pohon. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia yang menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, setelah kalian tadi membaca pada halaman 39, coba sekarang kalian jawab pertanyaan yang berdasarkan bacaan di atas. Nih pertanyaannya ya.
Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam? Mengapa? 2. Jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. 3. Sebutkan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan. 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kata kunci dalam teks bacaan ya? Yang pertama, mencari kata-kata yang diulang beberapa kali. Nah, biasanya kata-kata yang diulang merupakan kata kunci yang merupakan kata yang penting. Kedua, carilah kata kunci dalam ide pokok. Nah, kalian kan sudah belajar tentang ide pokok nih yang kemarin, dalam pembelajaran yang kemarin. Pasti kalian sudah bisa. Yang ketiga, biasanya kata kunci diucapkan dengan kata-kata lain. Tapi tujuannya untuk menghemat kata-kata dan meyakinkan pembaca. Itu cara-cara menentukan kata kunci. Nah, sekarang kita belajar mencari kata kunci ini. Pada paragraf yang pertama dalam bacaan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nih, kita sudah menemukan ide pokok di sini ya dalam kalimat utama nih. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Nah, ini termasuk paragraf deduktif ya karena kalimat utama berada di awal paragraf nih. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Ingat, menemukan kata kunci yaitu ada kata-kata yang diulang. Nih, yang berwarna biru ini ada kata-kata yang diulang seperti alam, manusia, dan hidup. Nah, jika kita perhatikan, kita sudah menemukan kata kuncinya yaitu manusia, hidup, dan lingkungan alam sesuai dengan yang ada di paragraf di kalimat utamanya tuh ada kata hidup, ada kata manusia dan kata alamnya. Pada kalimat penjelas pun sama ada kata-kata tersebut, berarti kata kuncinya yaitu ini. Nah, itu. Nah, sekarang coba kalian cari ide pokok dalam bacaan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Kemudian setelah mencari ide pokok dan kalimat utamanya, kalian tulis kata-kata kuncinya. Itu tugas yang kedua. Nah, untuk tugas yang ketiga yaitu tadi kan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, tadi contohnya ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, kalian di sini tulis misalkan di bentuk interaksinya di sini, misalkan di sini pertanian, misalkan kalian tulis. Nah, apa pengaruh negatif yang terjadi? Misalkan pertanian itu menggunakan pupuk urea atau pupuk sintetis. Nah, apa usaha untuk memperbaiki agar tidak terjadi pengaruh negatifnya? Misalkan di sini menggunakan pupuk organik. Ya, bisa seperti itu, kalian tinggal catat aja di sini. Nah, setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran yang sebelumnya. Hak yaitu sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, kita kan mendapat manfaat dari lingkungan yang merupakan hak kita. Nah, kita juga harus tetap memeliharanya, yaitu kewajiban kita. Nah, apa saja sih kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, salah satu hak siswa itu mendapatkan pendidikan. Tetapi pada saat yang sama siswa juga harus mempunyai kewajiban, yaitu menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak, sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan,
melalui undang-undang. Semua kewajiban harus dilakukan untuk menjamin seseorang siswa mendapat haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajibannya antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Nah, sekarang coba kalian tulis di bukunya ini apa saja sih hak kamu di sekolah dan apa saja kewajiban kamu di sekolah. Tulis 3 saja. Setelah itu, tulis hak kamu. Tadi kan kamu sudah menulis hak dan kewajiban di sekolah. Yang selanjutnya itu tugasnya itu menulis hak dan kewajiban kamu di rumah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam interaksi manusia dengan lingkungannya. Juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Juga belajar tentang menemukan kata kunci. Nah, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.